Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi di sini bersama Pak Fikri dalam konten Sirah Ramadan. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya teman-teman. Hari ini kita masih ditemani oleh Ustadz Az-Zahabi. Nah, teman-teman, mari kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum Bang Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fikri dan teman-teman. Bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bang, di bulan Ramadan ini kan ada peristiwa besar. Di sini peristiwa yang terkenal itu ialah Perang Badar ini. Bagaimana sih Bang awal mula terjadinya Perang Badar ini? Taib barakallahu fiik. Ini menarik sekali teman-teman. Ya, karena Perang Badar ini adalah salah satu perang terbesar yang pertama di dalam sejarah umat Islam. Nah, setelah kita pada episode lalu kita membahas bagaimana kaum muslimin hijrah, ya kemudian tiba di Madinah, yang mana mereka kaum muhajirin kebanyakannya adalah tidak membawa barang. Ya kan kita pernah singgung ya, tidak bawa barang, barangnya nggak banyak, jadi banyak ketinggalan di kampung halamannya. Ya, maka ketika ya kaum muslimin di Madinah mendengar ada rombongan dagang atau kafilah dagang, ya atau bahasa kitanya mungkin rombongan dagangnya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin itu akan melewati Madinah. Nah, maka di sini Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya mengagendakan berencana untuk menghalangi rombongan dagangnya orang-orang Quraisy. Ya, karena apa? Ya, karena di sana ada haknya kaum muslimin, ada hartanya kaum muslimin. Ya, sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya ingin menyergapnya dan juga ingin memberikan pelajaran bagi kaum Quraisy. Ya, namun ya qadarullah teman-teman sekalian, ternyata penyergapan tersebut tidak berhasil. Rombongan kafilah dagangnya orang-orang Quraisy ini berhasil lolos. Ya, berhasil lolos. Dan kaum muslimin tidak berhasil untuk menyegatnya. Sebagai gantinya, orang-orang Quraisy ya, yang ada di Mekah, orang-orang musyrikin Quraisy yang mendengar bahwasannya kafilah dagangnya tersebut akan disergap dan mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya akan menyergap mereka ya dengan 1.000 pasukannya ya berbondong-bondong pergi ya untuk menemui Nabi Muhammad SAW juga para sahabat-sahabatnya yang akan menyergap kafilah dagang mereka. Nah, padahal kafilah dagangnya sudah berhasil lolos nih. Tapi kaum Quraisy tetap saja, ini sebagai tantangan nih. Ya, karena begitulah teman-teman, orang-orang musyrikin Quraisy itu jiwanya itu adalah sombong, angkuh, ya, pingin pamer. Wah ini nggak bisa dibiarkan ini. Muhammad harus kita berikan pelajaran. Sehingga dengan 1.000 pasukannya, orang-orang musyrikin Quraisy pergi ke medan Badar. Padahal teman-teman perlu diingat bahwasanya pada saat itu Rasulullah SAW ya ketika pergi ke medan Badar hanya untuk menyergap, tujuan awalnya bukan untuk berperang, dan jumlah kaum muslimin pada saat itu sangat-sangat sedikit, nggak sebanding. Coba ada yang tahu nggak kira-kira berapa? Apa namanya Bang? Ayo. Sebelum ke sana itu berarti barang-barang yang dibawa orang kafir Quraisy ini punyanya kaum muslimin begitu ya Bang ya? Sehingga disergap seperti itu. Betul, sebagiannya barang-barangnya yang dibawa orang Quraisy ini adalah harta bendanya orang-orang muslimin yang pernah tertinggal di kota Makkah. Ya. Dan orang-orang muslimin pada saat itu adalah ingin menyergap. Tujuannya bukan untuk berperang pada awalnya. Sehingga tidak ada persiapan apapun kaum muslimin pada saat itu. Dan jumlahnya coba hanya sedikit. Jumlah kaum muslimin, ya para ahli sejarah mencatat bahwa jumlahnya hanya 314 orang. Berarti 314 atau ada juga yang 314 melawan 1.000 gitu Bang ya? Ya. Betul. Berapa banding berapa itu? 1 orang banding 3 ya kurang lebih ya. Ya, jadi 1 orang dapat musuh 3 gitu Bang ya?
Betul. Ini tentu kalau dari jumlah teman-teman, imbang nggak? Nggak Aduh, imbang tidak tentunya. imbang. Melihat itu tuh kaum muslimin apa namanya nggak merasa takut gitu bang, seperti itu bang. Nah, tentu saja teman-teman, yang namanya perasaan takut itu adalah wajar. Ya, perasaan takut itu adalah wajar. Tetapi coba lihat, ya di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam Quran surah Al-Anfal, ya, ayat 11. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Kata Allah dalam Quran surah Al-Anfal, ya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Teman-teman, pada saat malam sebelum peperangan berkecamuk, memang semua hati pada takut. Tetapi Allah turunkan rasa kantuk. Allah turunkan hujan. Tujuannya apa? Sebagaimana disebutkan tadi dalam surah Al-Anfal, adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa kaum muslimin, untuk menenangkan kaum muslimin, untuk memantapkan lagi, ya, hati barisan kaum muslimin. Dan pada malam hari itu, ya, Rasulullah SAW disebutkan bahwa saya Rasulullah senantiasa berdoa sepanjang malam, ya, bermunajat kepada Rabb-nya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bunyi doanya, Allahumma anjiz lima wa'attani, ya Allah, hilah janjimu kepadaku, ya Allah, berikanlah apa yang engkau janjikan padaku, ya Allah, jika engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Ya, dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah juga berdoa, Allahumma hadhihi Quraisy qad ablaq qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha. Ya Allah, inilah Quraisy. Mereka datang dengan segala kesombongan dan kebanggaan mereka. Mereka menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, karuniakanlah kemenangan yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka pada pagi ini. Ini di antara doa Rasul. Sepanjang malam Rasul pun berdoa. Dan pada pagi harinya 320 pasukan kaum muslimin sudah bersiap-siap untuk melawan 1.000 pasukan Quraisy. Oh, apa namanya bang? Ya, Berarti jadi Allah itu sudah menjanjikan untuk kemenangan untuk kaum muslimin gitu bang ya, sebelum terjadinya peperangan ini. betul, Hmm. betul. Jadi ya, Allah telah mengirimkan bala bantuannya berupa dari golongan malaikat. Ya, disebutkan, ya, banyak sekali di buku-buku sejarah disebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy tersebut melihat pasukan itu terasa ada banyak. Ada bahkan pasukannya, ya, disebutkan dalam buku sejarah bahwa saya pasukan muslimin ada yang kudanya tidak menyentuh tanah. Mereka ketakutan. Ini adalah bala bantuan dari Allah. Ini merupakan jawaban dari doa Rasulullah SAW yang bermunajat pada malam harinya tersebut. Dan di perang Badar ini teman-teman, ya, sebelum terjadi perang yang sangat besar, ya, mereka orang-orang Quraisy duel 1 lawan 1, ya, 1 lawan 1, dan ternyata mereka semua kalah pada saat duel 1 lawan 1. Yang duel ini ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah. Ini adalah tokoh-tokoh atau panglima Quraisy, pentolan-pentolan Quraisy yang dulu ketika Rasul di Mekah, mohon maaf, ketika Rasul di Mekah, kerjaannya adalah mengganggu Rasul, menindas Rasul, mengejek-ngejek Rasul. Dan kelak termasuk Abu Jahal, panglima tertinggi kaum Quraisy, pada saat perang Badar mati. Ya, Oh, ada jadi siapa lagi yang pernah banyak yang ganggu? mati sana ya bang ya, banyak yang mati tokoh-tokoh Quraisy itu Banyak bang yang ya. mati. Hmm. Tokoh Quraisy banyak sekali yang mati di sana. Ya, contohnya lagi yang pernah ganggu Bilal bin Rabah, namanya adalah Umayyah bin Khalaf. Ya, mati di medan Quraisy, di medan Badar. Ya, ada lagi Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Ada lagi Abu Jahal yang paling terkenal, suka ganggu. Abu Jahal ini teman-teman matinya adalah di tangan anak kecil, di tangan bocah, sahabat yang masih berumur kurang lebih 15 tahun. Ya.
berhasil membunuh Abu Jahal. Luar biasa teman-teman. Oh, jadi di peperangan ini Allah menurunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin sehingga kaum muslimin di sini mendapat kemenangan, Bang ya. Nah, Betul. Pada saat perang Badar ini menangan ada di pihak kaum muslimin. Mungkin dari kisah yang tadi itu apa hikmah yang bisa kita ambil, Bang? Taib, barakallahu fiik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Badar ini teman-teman sekalian yaitu adalah pertama, hendaknya kita senantiasa berusaha. Jangan pernah putus asa. Sebagaimana para sahabat yang menemani Rasulullah SAW. Jumlahnya dari segi angka atau jumlah memang kalah. Tetapi mereka tetap gigih berjuang bersama Rasulullah SAW untuk membela kebenaran. Berikutnya adalah setelah berusaha, tak lupa diiringi dengan doa. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ya, karena teman-teman, usaha tanpa doa itu adalah kosong. Ya, usaha tanpa doa itu adalah kosong. Begitu juga kalau berdoa saja tanpa berusaha, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, teman-teman, yang bisa kita ambil pelajarannya adalah hendaknya teman-teman dalam melakukan aktivitas apapun, berusaha, kemudian berdoa, dan hasilnya serahkan kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan yang terbaik. Ya, jazakallahu khairan Bang Abi atas kisah yang menginspirasi. Nah, teman-teman semuanya, barusan kita sudah menyimak kisah tentang Perang Badar. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di konten sirah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.